ditanya kok di Indonesia pakai mukena, ya saya juga nggak tahu nih Pak. Lah saya kan lahirnya ke tahun kemarin Pak. Saya nanya sama Bapak yang udah tahun duluan Pak, itu kenapa ada mukena? Siapa yang ngadain mukena? Begitu loh Pak. Saya sarankan kepada ibu-ibu bahwa, pertanyaan pertama dulu tadi ya, tentang apa namanya tadi? Sholat ya? Subuh, sholat sunnah fajar. Terus? Oke, penamaan ya. Siap. Iya, gini Pak. Sholat sunnah fajar 2 rakaat. Iya kan? Khairun minad dunya wa ma fiha. Mantep ya Pak keutamaannya. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan itu sahih hadisnya Pak. Nah, itu kan kalau dilihat-lihat kan qobliyah subuh Pak. Qobliyah subuh, begitu kan? Salat sunnah sebelum fardu subuh kan? Nah, namanya tadi kan fajar. Nah, sedangkan 2 rakaat salat subuh fardu itu namanya iya salat fardu subuh kan? Sunnah fajar sama fardu subuh. Kan gitu Pak bahasa istilahnya. Secara hukum kan beda. Sunnah fajar kan sunnah. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan jangan nggak apa-apa Pak, sayang ucapin Pak. Orang kalau udah bilang nggak apa-apa, males Pak bawaannya. Nggak apa-apa, nggak dosa ini, udah sila santai aja. Bisa dirubah nggak sekarang Pak? Sunnah itu adalah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan sayang rugi. Setuju nggak semua? Nggak apa-apa Tat, nggak dosa. Nyantai aja. Nggak boleh dong. Ya, insya Allah Pak ya. Qadarullah saya datangnya tadi jam 1 menit Pak. Aduh, saya mah Pak kalau udah 1 menit sedih. Maka saya doa Pak. Apa yang saya lakukan ketika 1 menit doa? Kan ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajab. Doa antara adzan dan iqamah itu kan ijabah sama Allah. Saya nggak duduk, saya berdiri tetap berdoa. Nggak boleh duduk, kan saya belum sholat. Qadarullah, karena kan jauh Pak. Saya gas-gas juga tetap aja segitu Pak. Iya, gaspol saya Pak tadi Pak. Sampai ngeliung kepala gini nih. Itu trotoar bukan begitu Pak. Kalau Bapak kan dekat, harusnya Bapak dapat sholat fajar itu insya Allah ya Pak. Kalau Nabi itu sholat sunnahnya di rumah. Baru fardunya di masjid. Kenapa? Kamarnya kan nempel. Tinggal langkah udah masjid. Lah Bapak berlangkah-langkah ke sini. Paham ya? Makanya afdolus sholati fil buyut. Afdolnya sholat itu. Paham maksud saya enggak? Afdolus sholati fil buyut illa al-maktubah hadisnya. Sholat itu lebih baik di rumah Pak, sunnahnya. Baru yang wajib di masjid. Tahajud di rumah, duha di rumah lebih afdol tuh. Tapi kalau sholat sunnah fajar Bapak nggak cepat-cepat ke sini, takutnya ketinggalan jamaah. Makanya Bapak berangkat cepat ke sini. Ini juga nih waktu iqomah nih. Banyak yang senang, banyak yang ini juga Pak. Jam berapa nih? Masih sisa 5 menit lah. Nyantai dulu. Apa fungsinya waktu intizar Pak? Apa fungsinya waktu nunggu istiqomah? Agar supaya Bapak tuh bisa leluasa, jalannya santai. Boleh nggak ke masjid lari-lari? Boleh nggak? Ada larangan Nabi nggak untuk tidak lari-lari ke masjid Pak? Ada, lu hati-hati. Kata Nabi nggak boleh terburu-buru. Sempurnakan sholatmu. Sampai mana itu imam ikuti. Begitu loh Pak. Imam lagi sujud, ntar aja lah naik, nunggu naik. Nggak boleh. Ada nggak jamaah di sini gitu? Masjidnya sujud, nunggu apa berdiri? Ternyata sujud terakhir, tahiyat akhir. Emang enak? Nyesel akhirnya kan. Ya, tawaru. Tahiyat akhir dong, misalkan. Makmum yang baik, imam di mana posisi ikutin. Setuju nggak? Kita nggak tahu usia sampai kapan Pak. Kita nggak tahu Pak. Kalau Bapak nunggu lama, mati gimana Pak? Beledek begitu Pak. Coba kalau Bapak sudah takbiratul ihram, langsung sujud dan mati. Masuk sholat nggak Pak? Begitu Pak maksud saya Pak ya. Jadi Bapak kalau salat subuh insya Allah tepat waktu. Azan berkumandang langsung kemana? Ketika Bapak udah ngedengar azan, Bapak kemana? Ke tempat wudhu Pak. Jangan langsung ke masjid, wudhu dulu. Wudhu dulu baru langsung ke
Pakai baju dulu atuh. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasan terbaik kalian untuk masuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berpakaian rapi? Boleh kita menggunakan pakaian yang bagus? Emang perintah Allah sih, khudzu zinatakum. Makanya istri yang salehah itu, papa, mama habis beliin papa baju kokoh, harganya mahal. Udah sih papa mak apa adanya aja lah, yang setahun yang lalu juga nggak apa-apa. Bagus istri yang ngebeliin baju koko untuk sholat, kok diomelin pak. Terima kasih mah, berarti istrinya itu sangat memperhatikan bapak agar supaya bapak ke masjidnya itu enak sholatnya. Beda pak, harga tidak membohongi kualitas. Setuju nggak semua? Lah coba bapak beli yang agak sedikit murahan, kainnya gimana? Panas, haredang, untung masjid Kubanya adem. Luar biasa ini ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya pak. Jadi bapak sholat subuhnya insya Allah ala waktiha, tepat pada waktunya. Cepat kesini agar supaya bisa mendapatkan sholat sunnah fajar berapa rakaat? Atau istilahnya sama dengan qobliyatus subuh, sebelum subuh, sholat fardu subuh. Paham insya Allah ya? Ya. Yang kedua adalah mau kena. Kalau bapak nanya ke saya kenapa, saya lebih nanya ke bapak. Itu kapan pak sejarah ada mau kena pak? Kan bapak lebih senior dari saya pak. Ya itu ya pak ya. Makanya anak kita itu ajarkan, jangan sampai mukena itu syarat sahnya sholat enggak. Boleh enggak kita sholat enggak pakai peci? Saya jawab, saya tanya. Boleh enggak kita sholat enggak pakai peci? Boleh enggak kayak bapak? Ya boleh dong. Apa fungsi peci pak? Ini bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat. Manfaatnya yang gondrong, rambutnya gondrong tahu? Pas sujud enggak nyibak rambutnya. Ini ada orang gondrong sujudnya. Orang gondrong, kalau nggak kan dalam sujud kan nggak boleh kata Nabi, hadis sahih, nggak boleh ketika bersujud itu menyibak rambut, nggak boleh. Makanya fungsi peci ini untuk apa pak? Dahinya harus bersih kan? Lah kalau pendek nggak usah juga nggak apa-apa, orang Mesir banyak yang botak pak. Aman-aman aja kok. Nah, nggak bagusnya bapak pakai peci pas wudu. Saya nggak mau orang sini, jamaah sini pas kepala begitu doang. Bisa nggak bapak lepas pecinya, ambil wudhu yang benar? Ini bapak nggak pak, malas naruh peci, diundurin belakang dikit, set, ambil air semua gini. Di sini ada gitu nggak pak? Nggak boleh. Nabi begitu nggak mencontohkannya? Tidak, mencontohkannya adalah semua kepala dari depan sampai belakang. Paham insya Allah? Nah, gitu Pak ya. Ada lagi pertanyaan? Bapak mau nanya lagi? Di luar negeri. Waktunya. Oh, penamaannya. Oh, penamaannya subuh gitu ya. Penamaannya saja. Jadi kalau bapak di luar itu namanya fajar. Kalau di Indonesia itu adalah subuh. Sebenarnya pak, fajar sama subuh sama nggak? Dua-duanya ada dalam Quran nggak? Wal fajri walayalin ashr. Ada kan dalam surah Al-Fajar? Subuh ada nggak? Was subhi idza tanafas wal laili idza as'as. Nah, artinya subuh dengan fajar ini sebenarnya kan satu makna, beda kata pak. Makanya kalau belajar bahasa Arab tuh ada istilah musytarak, ada istilah muradif pak. Ada satu kata banyak maknanya, paham insyaallah? Ada satu makna banyak kata, paham? Contoh, nar dalam Quran artinya apa? Neraka. Terus kemudian hutomah, wa ma adraka mal hutomah. Apa artinya hutomah? Neraka. La tarawunnal jahim. Apa artinya jahim? Katanya banyak nggak? Maknanya berapa? Apa? Itu Pak. Bapak kalau haji kan Bapak tinggal di maktab berapa?
Bapak tahu nggak maktab artinya apa? Meja. Serius Pak, maktabun itu meja Pak. Maktabun itu meja. Coba buka kamus bahasa Arab. Tapi kalau Bapak haji tinggal di maktab berapa? Bapak tidur di meja. Pernah nggak Bapak maktab berapa? Begitu kan Pak? Seolah-olah Bapak kan tidur di atas meja. Enggak. Maktab itu bisa diartikan tempat tinggal. Maktab bisa diartikan kantor Pak. Maktabul barid, kantor pos. Makanya bahasa Arabnya luar biasa Pak. Makanya saya bilang harus hati-hati ngomong kita bahasa Arab. Maksudnya apa nih? Hafiz. Dia seorang hafiz. Apa artinya Pak? Belum tentu penghafal Pak. Tergantung setelahnya. Hafizul Quran, penghafal Quran. Kalau hafizul hamam, penjaga kamar mandi. Loh, ihfaz. Apa artinya ihfaz? Bisa jagalah, bisa hafal lah. Pernah dengar gak? Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Hadis kan? Kalau ihfazil Quran, hafallah Quran. Seorang bapak adalah seorang hafiz. Iya, entar dulu hafiz apa nih? Marbot bisa nggak dikatakan hafiz? Hafizul bab. Apa artinya Pak? Penjaga pintu. Iya Mbak, kalau nggak ada marbot nanti nggak bisa masuk. Kan begitu Pak. Nah, jadi artinya fajar sama subuh ini artinya sebenarnya sama-sama Pak. Ya, di waktu fajar, di waktu subuh sama aja Pak. Gitu. Hanya saja nanti ada ketentuan waktunya. Di luar negeri maka dari jam berapa sampai jam berapa, kita juga dari jam berapa sampai jam berapa, itu aja Pak. Makanya kata Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kan gitu Pak. Sesungguhnya salat atas orang yang beriman itu kepada Allah adalah kitaban mauquta, sesuatu yang telah ditentukan waktunya. Setuju semua? Kalau di Cipondoh setelah azan ke fardu subuh itu 10 menit ya atau 15 di sini? Berapa? 15 menit. Berarti 15 menit itu masih bisa melaksanakan sholat sunnah nggak? Bisa. Kalau Bapak bangun setengah 6 masih bisa sholat sunnah nggak? Mimpi kali. Bapak udah kesiangan, bangun setengah 6, mau sholat sunnah fajar? Bapak bangun jam 7, masih mau sholat sunnah fajar? Bapak kan ketiduran, paham ketiduran nggak? Insya Allah diampuni oleh Allah. Bangun jam 7, jam 7 sekarang siang banget nggak? Jam 6 aja udah siang sekarang mana nih? Udah siang. Kan udah maju subuhnya. Bapak kira-kira kalau udah bangun jam 7 sholat subuh nggak langsung? Bapak sholat subuh nggak? Niatnya? Orang duha sih. Kesiangan tadi, saya tahu Pak. Kok kayak curhat banget sih? Sekarang gini, Bapak sholat subuh di waktu duha, setuju nggak? Iya kan? Logikanya Bapak sholat subuh di waktu duha. Masuk nggak sebenarnya? Enggak. Tapi ketika Bapak kesiangan, benar-benar kesiangan, boleh dong kita langsung sholat subuh. Niatnya adaan atau qodoan? Nah itu yang dimaksudnya qodho itu Pak. Qodho waktu yang tadi lewat, paham nggak? Mengqodho waktu yang lewat tadi, paham? Nah ini masih ada pertanyaan nih. Qodho itu yang tadi baru kelewat atau beberapa tahun yang lalu, itu juga ada dibahas. Definisi qodho itu yang barusan tadi lewat atau yang beberapa tahun pas SMA lewat Pak. Ya buktinya kan ada orang yang nggak pernah sholat kok. Sebab amal soleh di akhir hidupnya masuk surga kok Pak. Setuju nggak? Maka saya bilang ada ayat kok, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang akan datang itu akan menghilangkan kekurangan atau kesalahan dia yang masa lalu. Masya Allah nggak? Paham insya Allah Pak? Jadi kalau belajar bahasa Arab itu luar biasa. Mudah-mudahannya Bapak mau belajar bahasa Arab dikit-dikit. Makanya nanti saya minta whiteboard. Punya whiteboard? Bapak pegang kitab dan ada whiteboard di sini. Yang sebelah kiri bisa whiteboard, lihat whiteboard saya nggak? Tolong pindah ke sana semua. Kan nggak mungkin Bapak begini. Nanti kita pakai whiteboard. Jadi Bapak semua saya mau di depan saya ngadep whiteboard semua. Jangan ada yang cari sandaran Pak.
Bapak nggak boleh bersandar selain kepada Allah, Pak. Sandarkanlah diri Bapak kepada Allah. Di mana-mana, enggak di Masjid Nabawi, di Masjid Kuba, di mana-mana, Pak. Orang semua habis salam langsung melipir, Pak. Jauh banget saya sama bapak-bapak. Nanti mah insya Allah kita belajar benar-benar saya tulis tuh asal katanya apa. Setuju nggak? Boleh dong belajar bahasa Arab dikit-dikit, boleh nggak, Pak? Bahasa Arab itu agama kita, Pak. Apa kata Umar bin Khattab? Ta'allamu al-lughatal arabiyyata fa inna min dinikum, kata beliau. Belajarilah bahasa Arab itu karena sesungguhnya bahasa Arab dari agamamu, bapak-bapak. Luar biasa insya Allah ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Bulan depan sampai ketemu insya Allah. Ada whiteboardnya, ada kitabnya, lengkap semua. Kalau perlu bapak bawa tuh pensilnya, coret-coret atau bawa buku tulis. Gitu kalau belajar, Pak. Mantap bapak kalau belajar bawa tangan kosong doang. Iya, masuk telinga kanan. Keluar nggak tuh? Nah itu. Pak kalau belajar itu ada istilah Arab itu ya apa? Al-ilmu sayyidun, bukan hadis. Ini maqalah. Wal kitabatu qayduhu. Nah, ilmu itu bagaikan buruan, tulisan itu bagaikan ikatan. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikat buruanmu dengan kuat. Paham maksud saya enggak, Pak? Buruan itu tidak akan pergi kalau kita ikat, Pak. Cangcang ke pohon. Bapak sekarang belajar hadis. Ada istilah-istilah bahasa Arab yang Bapak tidak tahu, Bapak catat. Besok lupa lihat tulisan, ingat enggak? Bapak kan keren, Pak. Sanuqri'uka fala tansa. Itu Nabi, Pak. Sanuqri'uka fala, itu Nabi. Bapak nuqri'uka, kami bacakan kepada Bapak dan Bapak sering lupa. Itu beda kita sama Nabi ya, Pak ya. Makanya harus diperhatikan. Saya kira cukup ya. Sudah siang. Insya Allah kita akan bertemu lagi bulan depan insya Allah di pekan pertama ya, Bu ya. Dicatat di pekan pertama dan mudah-mudahan nanti perlengkapannya sudah disediakan, kitab-kitabnya, kemudian whiteboardnya dan alat-alatnya insya Allah kita akan bahas bahasa Arab dan teman-temannya ya. Ya kan saya kalau nyebutin kan nggak enak lama, Pak. Dan teman-temannya semua. Terima kasih. Saya kembali ke MC.